Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 materi 7 akan membahas tentang menganalisis media sosial channel. Pengertian media sosial. Media sosial adalah media mulai dari tulisan, visual, audio, hingga audiovisual yang dirancang untuk dibagikan. Berbagi berarti mudah untuk dikomentari, mudah dikirim, dan tidak ada biaya tinggi untuk melihat media. Contoh yang populer sekarang ini ialah TikTok. Karena di TikTok kita bisa berbagi konten seperti foto dan video. Perbandingan antara media tradisional dan media sosial. Yang pertama, berbagi tidak dianjurkan karena di media tradisional sangatlah sulit untuk berbagi. Sedangkan di media sosial sangatlah mudah untuk dibagikan. Tinggal klik link langsung bisa dibagikan. Yang kedua, campuran media terbatas. Karena di media tradisional, media yang digunakan ialah TV dan radio. Sedangkan di media sosial, media sangatlah banyak seperti YouTube, IG, Facebook, dan lain-lain. Yang ketiga, arsip sulit diakses. Karena di media tradisional sangatlah sulit untuk melihat siaran ulang. Sedangkan di media sosial, arsip sangatlah mudah untuk diakses. Yang terakhir, penerbit komite, yaitu penerbit berkelompok atau grup. Dan sedangkan di media sosial, penerbit individu. Karena di media sosial sangatlah mudah orang untuk membuat konten sendiri. Blog mungkin merupakan contoh media sosial yang paling awal diketahui. Blogger, sebuah platform blog populer diluncurkan pada Agustus 1999 dan diakui oleh Google pada tahun 2003. Dan pada tahun 2001, website Wikipedia mungkin situs web paling terkenal yang dibuat teks naratif untuk melacak blog dan menandai media sosial. Dan ini website Wikipedia sekarang. Namun, media sosial bukan hanya tentang blogging, dan beberapa platform yang mempermudah berbagai jenis konten lain telah mengemuka. Contohnya Flickr. Alat berbagi foto online diluncurkan pada bulan Februari 2004 dan dibeli oleh Yahoo. Dan ini contoh website Flickr. YouTube, situs berbagi video online dipratinjau pada Mei 2005 dan diluncurkan 6 bulan kemudian. Itu diakui oleh Google pada November 2006 seharga 1,65 miliar US dollar. Angka terbaru mereka menunjukkan 48 jam video diunggah setiap menit. Dan ini contoh YouTube. Facebook diluncurkan pada bulan Februari 2004 dan anggotanya dibatasi hanya untuk mahasiswa Harvard dan kemudian diperluas ke mahasiswa dan sejumlah perguruan tinggi di US. Dan saat ini Facebook memiliki lebih dari 600 juta pengguna aktif yang secara kolektif menghabiskan lebih dari 700 miliar per menit per bulan di Facebook. Cara kerja media sosial, bookmark dan agregasi. Bookmark dan agregasi adalah dua hal yang biasa dilakukan oleh pengguna internet untuk menyimpan dan mengatur konten online yang mereka temukan yang menarik atau berguna. Bookmark sendiri ialah situs web yang sering dikunjungi atau yang ingin disimpan sebagai referensi untuk dikunjungi lagi. Dengan mudah menggunakan browser situs, bookmark sosial memungkinkan untuk menyimpan tautan ini secara online menggunakan tag untuk mendeskripsikan dan membagikan daftar ini. Contohnya seperti saya ingin menyimpan resep ayam kecap pedas manis. Tinggal
klik titik 3 pojok kanan atas, lalu klik gambar bintang atau bookmark. Yang kedua, agregasi. Agregasi sendiri adalah proses mengumpulkan berbagai konten dari berbagai sumber yang ada di web tersebut. Memungkinkan pengguna untuk melihat banyaknya informasi sekaligus mengunjungi banyaknya situs, seperti mengikuti berita terbaru tentang olahraga, dan bisa menggunakan layanan agregator berita untuk melihat semua berita olahraga dari berbagai situs web secara bersamaan. Berbagi konten di sini ialah menyajikan informasi melalui media dari berbagai aplikasi sosmed seperti YouTube. Kenapa saya memilih YouTube? YouTube memiliki 60% dari seluruh pemirsa video online dengan hingga 2 miliar pemirsa dalam satu malam. Selain itu, YouTube tidak ada biaya untuk bergabung, baik Anda mengunggah konten atau melihat konten. Selain itu, meskipun pengguna yang tidak terdaftar dapat menonton sebagian besar video yang tersedia untuk umum. Dan proses pendaftaran yang cepat dan mudah memungkinkan anggota untuk mengunggah klip dalam jumlah tak terbatas dan mengomentari, menambahkan tanggapan video kepada mereka dan berlangganan feed konten yang menarik perhatian dan minat mereka. Jejaring sosial. Jejaring sosial adalah tentang penggunaan alat internet untuk terhubung dan membangun hubungan dengan orang lain. Situs jejaring sosial yaitu Facebook. Mengapa Facebook? Karena mengacu pada pembentukan dan pembuktian jaringan sosial online untuk komunitas masyarakat, seperti mengiklankan suatu produk. Jejaring sosial telah menciptakan arti baru untuk istilah teman. Dengan banyak koneksi yang hanya ada secara online, dalam dunia jejaring sosial tidak perlu bertemu seseorang untuk bisa terhubung dengannya. Tetapi ada sebagian juga yang secara ekspresif diberitahukan kepada koneksi pengguna, juga membocorkan informasi ini ke jaringan dan juga kepada pengiklan jaringan. Lokasi dan media sosial. Media sosial juga telah melihat pengenalan layanan lokasi seperti Maps. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mencari lokasi yang ingin mereka kunjungi melalui perangkat seluler seperti ponsel. Contohnya yaitu saya menggunakan Maps untuk mengetahui lokasi kampus Umsida. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang melacak kampanye media sosial. Seperti pemasaran digital lainnya, penting untuk melacak dan mengukur kesuksesan Anda. Pada sebagian besar jejaring sosial, Anda terbatas dalam pelacakan kehadiran Anda. Namun, Anda dapat mengintegrasikan pelacakan jika mengarahkan lalu lintas ke properti web yang Anda miliki. Berikut ini adalah media sosial yang dapat untuk melacak kampanye. Yang pertama, Facebook Insight. Kedua, YouTube Insight. Ketiga, analisis Twitter. Dan yang keempat, klik pelacakan dengan pemendek URL. Nah, untuk Facebook Insight ini kita bisa melihat ya, di page views-nya kita bisa melihat berapa yang mengunjungi, terus tanggal kita saat mengupload, dan juga siapa saja yang sudah mengepoin kita pada search-nya, pencariannya. Lanjut, ini adalah YouTube Insight. Bisa kita lihat ya, di sini kita bisa melihat berapa penontonnya. Terus setiap hari juga ada kenaikan dan penurunan penonton. Untuk viewersnya ini sudah 754. Nah, ini kita masuk ke analisis Twitter. Saat ini Twitter Analytics hanya tersedia untuk pengiklanan Twitter. Tetapi ada sejumlah alat yang menggunakan API Twitter untuk menyediakan analisis. Di gambar ini kita bisa melihat hot tweet-nya yang sekarang lagi
Panas-panasnya itu apa? Bisa kita lihat di analisis Twitternya. Lanjut, kita akan membahas tentang klik pelacakan dengan pemendai URL. Pemendai URL menawarkan analitik yang menunjukkan berapa banyak orang yang mengklik tautan, kapan mereka mengkliknya, dan di mana saja mereka berada. URL ke postingan tersebut mungkin berupa yang awalnya 89 karakter. Dengan menggunakan Google layanan pemendai URL, tautannya menjadi sekarang hanya 19 karakter dan dapat dilacak. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan analitik web. Di sini, analitik web adalah perangkat lunak analisis web seperti Google Analytics masih berperan dalam media sosial pelacakan. Dengan aplikasi dan tab Facebook, skrip pelacakan dapat disisipkan di halaman di mana konten disajikan melalui iframe. Nah, yang pertama, sosial media and marketing rules keterlibatan. Media sosial menyiratkan demokratisasi informasi dan membutuhkan keaslian dan keterbukaan dari mereka yang dengan sengaja menggunakannya untuk pemasaran. Untuk yang kedua, manfaat media sosial untuk pemasar. Media sosial memberikan kesempatan kepada mereka untuk berinteraksi dengan pelanggan melalui komunikasi bertarget yang dapat dipilih oleh pelanggan untuk terlibat sesuai keinginan mereka. Lanjut, media sosial telah mengubah landscape media tradisional. Untuk mengimbangi audiens mereka, media tradisional harus beradaptasi. Hal ini telah mengubah cara mereka mempublikasikan baik secara online maupun offline, serta bagaimana mereka bisa menjual iklan. Selanjutnya yaitu pro dan kontra mengenai sosial media sebagai alat perdagangan. Pro dan kontra. Media sosial memungkinkan pemasar mendapatkan wawasan tentang demografi mereka dan peluang untuk terlibat dengan pemirsa mereka di saluran yang dipilih dan disukai oleh hadirin. Perusahaan harus menyadari bahwa pesan baik dan buruk akan tersebar, serta keterhubungan yang bermanfaat dapat menjadi saluran penyebaran pesan negatif. Selanjutnya, alat perdagangan. Maksud dari alat perdagangan ini merupakan media sosial itu juga bisa digunakan sebagai alat perdagangan. Sebagai pembuat konten, terdapat banyak platform untuk penggemar media sosial pemula. Bab ini mencantumkan URL layanan populer yang kebanyakan gratis untuk menavigasi ke alat media sosial yang diperlukan. Gambaran yang lebih besar, media sosial dapat memberikan manfaat SEO bagi situs web, terutama jika perusahaan aktif di berbagai platform media sosial. Media sosial dapat digunakan untuk periklanan online dengan menyediakan jaringan yang ditargetkan. Informasi demografis berperan penting dalam perencanaan dan pembelian media. Afiliasi memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan lalu lintas dan pendapatan perusahaan yang dipasarkan melalui platform tersebut.